Baik, selamat berjumpa lagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar materi SPDB kelas 4, tema 1 ya. Ya, kita akan memulai untuk belajar tentang memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Nah, yang pertama adalah tari daerah, yaitu tari Bungong Jumpa. Ya, anak-anak. Tari ini berasal dari Aceh, dari Provinsi Aceh. Kemudian, Bungong Jumpa dalam bahasa Aceh itu berarti bunga cempaka. Kemudian, masyarakat Aceh sering menggunakan jumpa atau cempaka ini, bunga cempaka ini untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, yaitu kuning, hijau, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena diisyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak dimiliki oleh bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, cempaka atau jumpa dijadikan simbol keindahan. Sering dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jumpa dijadikan hiasan kepala dara baru, yaitu pengantin ya. Tentunya ini pengantin perempuannya. Seiring perubahan di mana jumpa semakin sulit ditemukan di lingkungan, maka posisi jumpa bunga cempaka tadi digantikan oleh kuncup melati. Seperti itu ceritanya. Lalu yang kedua adalah tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan. Tari ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan yang biasa berkunjung ke Sumatera Selatan. Gerakannya menunjukkan sikap yang ramah, tulus, terbuka terhadap tamu. Ini menunjukkan sikap masyarakat Sumatera Selatan. Kemudian, tari gending Sriwijaya dimainkan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana adat Pasean Gede dan dikawal oleh 2 orang penari yang membawa payung dan tombak. Musik pengiringnya yaitu gamelan Sumatera Selatan dan gong. Penari paling depan membawa tepak sekapur sirih untuk dipersembahkan kepada tamu agung, tamu kehormatan tersebut. Lalu diiringi oleh 2 penari yang membawa pridon yang terbuat dari kuningan. Tari gending Sriwijaya ini dan lagu pengiringnya itu diciptakan pada tahun 1944 dengan tujuan agar generasi muda selalu mengingat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dengan semangat kebersamaan, sebuah bangsa akan menjadi semakin kuat. Kita lanjut yang ketiga, tari serimpi. Nah, anak-anak ada yang sudah pernah melihat mungkin ya. Tari ini berasal dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Tari serimpi termasuk dalam tarian klasik. Zaman dulu, tari serimpi hanya ditampilkan pada waktu yang terbatas dan tempat yang terbatas. Di sini dimainkan hanya di depan raja saja, raja keraton ya, serta kerabat kerajaan. Selain itu tidak boleh, zaman dulu seperti itu. Tari serimpi memiliki keunikan yaitu sebelum para penari menarikan tarian ini harus menjalani upacara ritual tertentu. Bagaimana itu? Pokoknya itu ada ritualnya sendiri ya. Pada awalnya, tari serimpi tampilkan dalam waktu yang lama.
yaitu sekitar 1 jam. Dan gerakannya terdapat beberapa pengulangan. Gerakan tari ini sangat gemulai dan harmonis, menggambarkan gerakan air yang mengalir. Gerakan tari serimpi juga mencerminkan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat sekitar keraton yang memiliki budaya yang halus. Jadi menggambarkan masyarakat sekitar ya, terutama di sekitar keraton. Sejalan dengan perkembangan waktu, tari serimpi mengalami perubahan, terutama dalam hal durasi waktu yang disajikan. Nah, sekarang tari serimpi diiringi oleh gending yang mengikuti gerakan para penari. Kini tarian ini sering ditampilkan dalam jamuan tamu kehormatan yang berkunjung ke Keraton Jogja. Seperti itu tari serimpi. Kita lanjut lagi. Nah, unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari. Keunikan tari daerah itu terlihat dari unsur-unsur tari tersebut. Masing-masing punya unsur tari masing-masing setiap tari daerah. Nah, unsur-unsur tari ada beberapa hal. Yang pertama adalah gerak. Gerak di sini merupakan unsur utama dari tari. Yang kedua, busana. Yang ketiga, properti, peralatan ya, properti. Yang keempat, tata rias. Lalu yang kelima adalah iringan. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Itu maksud dari gerak tari. Jenis karya tari ada 2 macam. Yang pertama, tari tradisional, yang kedua, tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Jadi sudah berpuluhan tahun, mungkin bahkan bisa sampai ratusan tahun. Contohnya ada tari serimpi, lalu ada tari gambyong dari Jawa Tengah. Tari serimpi itu ada beberapa macam. Di sini ada serimpi Sangopati, ada juga tari serimpi yang lain ada. Tari kreasi baru, ini sering disebut dengan tari modern, merupakan karya tari garapan baru. Jadi garapan baru itu diciptakan, gerakan-gerakannya itu digarap atau diciptakan di era-era saat ini. Paling tidak 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau mungkin 2 tahun yang lalu. Tari modern, tari kreasi baru. Biasanya cirinya juga mengadopsi atau mencampurkan beberapa unsur dari jenis-jenis tarian yang lain. Contohnya di sini ada tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan tari Belibis. Ini semuanya dari Bali. Nah, itu anak-anak untuk materi hari ini, dasar-dasar gerak tari. Nah, untuk tugas anak-anak, yaitu ini. Ada 5 soal isian, kamu kerjakan di buku tulis, lalu nanti kamu foto, kamu upload. Ya, seperti biasanya. Oke, sekian dulu materi SPDB hari ini. Terima kasih anak-anak.